internet. Hai, sebelumnya kita mulai, aku mau pantun terlebih dahulu. Makan bakso, es teh minumnya. Belinya di Jalan Braga. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan nama aku Zidan Erlangga. Iya, jadi perkenalkan nama aku Muhammad Zidan Erlangga. Aku merupakan mahasiswa Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Jadi hari ini aku mau ngasih sedikit presentasi mengenai pentingnya menyuarakan pendapat bagi Indonesia gitu ya. Jadi mungkin udah jelas juga lihat PPT. Sebenarnya apa aku juga mau jelasin tentang singkat aja sebenarnya tentang apa-apa yang penting gitu ya. Jadi langsung aja kita next ya. Eh, Nah, yang pertama sebenarnya apa sih menyuarakan pendapat itu ya kan? Nah, pasti teman-teman nih, apalagi pengguna sosial media aktif pasti atau Instagram, TikTok, atau Twitter, ya pasti Twitter sih, pasti pernah dengar yang namanya istilah speak up. Kan kayak orang pada suka bilang tuh, thanks udah speak up gitu, atau kita butuh speak up tentang ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih speak up itu gitu? Apa sih menyuarakan pendapat? Jadi ya seperti yang udah kita tahu, speak up itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menyuarakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Sebenarnya untuk mengerti mengenai pendapat tersebut, kita harus tahu juga dulu nih arti pendapat itu apa gitu kan. Nah, pendapat sendiri menurut KBBI adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal seperti orang atau peristiwa. Jadi begitu. Nah, dari pengertian pendapat ini dapat kita pahami adalah bahwa menyampaikan pendapat atau menyuarakan pendapat adalah berarti menyampaikan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal seperti orang atau peristiwa. Jadi begitu. Jadi menyuarakan pendapat kita tuh menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita mengenai atau pikiran kita juga mengenai suatu hal, mengenai orang atau sebuah peristiwa seperti itu teman-teman. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, hak kita dalam menyampaikan pendapat itu juga udah terjamin dalam hukum di Indonesia. Di UU nomor 9 tahun 1998 itu ada pasal 1 ayat 1. Nah, ini UU ini keseluruhan memang membahas mengenai kebebasan berpendapat ya teman-teman. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 itu adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di undang-undang ini pada tahun 1998 kebebasan berpendapat kita sudah dijamin dan di semua segala rinciannya sudah tercantum dalam UU nomor 9 tahun 1998 ini. Jadi kalau teman-teman penasaran apa aja sih peraturan atau hukum-hukum mengenai kebebasan pendapat dan menyuarakan pendapat ini, teman-teman bisa lihat di UU nomor 9 tahun 1998. Bisa dibaca-baca lagi lebih lanjut ya. Lalu nah, aku juga mau tahu nih cara-cara menyuarakan pendapat. Terus mungkin masih ada bingung kayak mana sih cara-cara kita menyuarain pendapat yang baik dan benar gitu ya. Nah, aku nulis 3 cara di sini untuk menyampaikan pendapat secara umum ya. Nah, yang pertama nih ada menyampaikan pendapat atau menyuarakan pendapat secara lisan. Nah, mungkin secara lisan bisa lewat cara pidato, ceramah, dialog maupun diskusi. Nah, jadi pasti teman-teman udah tahu lah yang namanya pidato, ceramah itu adalah menyuarakan isi pikiran kita melalui di halayak umum gitu, menyuarakan pendapat di halayak umum ataupun diskusi bersama teman gitu seperti itu maupun ya ada cara-cara lain seperti ya mimbar bebas atau kita melakukan demonstrasi itu juga merupakan cara menyampaikan pendapat secara lisan. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua adalah cara menyuarakan pendapat adalah menyuarakan pendapat melalui tulisan. Nah, melalui tulisan ini cara mengemukakan secara tulisan bisa lewat poster, surat kabar, majalah maupun artikel. Jadi ada orang-orang yang suka beropini lewat poster, bisa itu berupa kritik, bisa itu berupa opini umum, bisa berupa tanggapan sesuatu. Jadi itu bisa melewat poster, bisa melewat surat kabar, majalah maupun artikel seperti itu. Lalu cara apa lagi sih? Nah, ini lain ini banyak sebenarnya. Jadi warga negara juga bisa mengemukakan pendapat lewat foto, film, unjuk rasa yang udah bilang tadi demonstrasi, pawai atau mimbar bebas gitu ya. Itu juga secara lisan cuman dengan ketentuan tertentu gitu ya. Nah, jadi
banyak nih. Jadi kita menyuarakan pendapat tuh nggak harus lewat tulisan-tulisan, bisa lewat seni seperti foto, film, atau lukisan, bisa melalui lagu, bisa melalui unjuk rasa, pawai, atau mimbar bebas itu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara-cara menyuarakan pendapat bagi anak muda di Indonesia gitu. Apalagi sekarang udah zamannya teknologi, media sosial itu semakin dipermudah untuk menyuarakan pendapat melalui media sosial yang bisa diakses oleh halayak ramai gitu. Cuman kenapa gitu kita masih banyak yang takut menyampaikan pendapat ya kan? Nah, selanjutnya nih aku ada tips-tips dan trik-trik biar teman-teman tuh lebih pede lagi untuk menyampaikan pendapat ya. Tips yang pertama adalah kuatkan argumentasi dengan bukti yang valid. Jadi kalau kita melakukan menyuarakan pendapat di muka umum, pasti ada kemungkinan ada orang yang nggak setuju sama kita, atau ada orang yang nggak sejalan sama kita ya kan. Jadi kalau kita punya argumentasi dengan bukti yang valid, jadi orang tuh semakin percaya sama kita, orang tuh lebih dapat menerima opini-opini atau pendapat-pendapat kita gitu. Yang kedua, lakukan riset terlebih dahulu. Ini juga masih sejalan sama trik yang pertama. Jadi untuk teman-teman untuk menyuarakan pendapat apalagi di media sosial atau melakukan secara pidato gitu ya di muka umum, ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu. Jadi apa yang kita omongin ini kita nggak bukannya tidak berdasar gitu. Kita menyuarakan pendapat, ada sebuah pemikiran di kepala kita cari tahu dulu lebih dulu sebelum kita menyampaikan kepada orang-orang lain biar kita tidak ada salah misinformasi gitu ya. Yang ketiga, jangan terpancing emosi nih. Apa nih jangan terpancing emosi? Jadi seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, jika kita menyampaikan pendapat di ranah publik atau di muka umum, ada kemungkinan opini kita tidak dapat diterima orang lain. Cuman jika satu orang itu ada yang nyerang kita, kita tuh jangan ikut terpancing emosi gitu. Kalau kita terpancing emosi itu malah dapat menjelekkan image kita di depan publik. Jadi kita tenang aja, santai aja, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang atau serangan-serangan orang tuh dengan argumen yang baik, kuat gitu. Lalu yang keempatnya tipsnya ada gunakan analogi sederhana. Jadi mungkin ada beberapa buah pemikiran kita yang tidak mudah diterima atau diterima oleh orang lain. Jadi kita pakailah analogi-analogi yang dapat dipahami publik dengan baik itu biar orang-orang yang dengar opini kita atau yang membaca opini kita tuh dapat memahami apa yang kita maksud tuh dengan baik gitu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada kenapa sih kita harus menyuarakan pendapat gitu ya. Nah, kenapa kita harus menyuarakan pendapat? Jadi kita kan sebagai anak muda, kalangan muda di Indonesia apalagi terutama. Kalangan muda tuh generasi emas yang menentukan kemajuan bangsanya kelak gitu. Jadi sebenarnya opini kita tuh sangat penting, pendapat kita tuh sangat penting. Karena ide-ide, opini-opini, dan pendapat-pendapat dari kita itu sangat bisa melakukan perubahan untuk sebuah bangsa. Bukan sebuah bangsa dong, kita bisa mulai melakukan perubahan dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita, dari keluarga, dari sekolah, universitas, ataupun lain-lain itu dengan adanya pendapat atau suara kita itu bisa sangat menentukan perubahan yang ada pada kedepannya. Jadi kita tuh harus berani mulai untuk menyuarakan pendapat kita karena yang sudah aku sebutin sebelumnya, pendapat kita itu dapat merubah suatu instansi negara, suatu instansi keluarga, teman-teman, lingkungan, apalagi ataupun bahkan negara itu menjadi suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi ayolah kita udah harus mulai menyuarakan ide dan pendapat, cuman tetap harus bertanggung jawab apa yang akan kita keluarkan dari pendapat. Jadi, jangan asal ngomong gitu. Yang udah aku sebutin juga sebelumnya kan, riset terlebih dahulu, kuatkan dengan bukti yang valid. Jadi bukan hanya omong kosong gitu teman-teman. Ya, terima kasih sekian hal-hal yang ingin aku sampaikan. Ini juga bentuk menyuarakan pendapat aku ya, kenapa aku juga menyuarakan kenapa teman-teman lebih harus bisa menyuarakan pendapat gitu sih. Jadi sekian dari hal-hal yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang udah aku sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman juga. Semoga teman-teman lebih berani lagi untuk menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.